Episode Imli hari ini dimulai dengan Sundar yang menyamar sebagai Imli. Ari datang lalu tidur di sebelahnya sambil mengelus rambutnya. Sundar menjadi takut jika dia akan ketahuan. Imli mengintip dari pintu. Sundar melihatnya dan memberi kode agar Imli membantunya. Ari berkata kepada Imli, "Aku minta maaf atas semua kesalahan yang kubuat." Lalu Ari mencoba untuk memeluknya. Sundar menjatuhkan dirinya dari atas ranjang. Imli dengan cepat masuk dan menggantikan Sundar. Kemudian Sundar pergi diam-diam sambil merangkak. Ari bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Imli mengatakan, "Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit pusing." Ari kemudian menceritakan kepada Imli tentang kejadian kebakaran yang menimpa Madhav, dan dia dituduh sebagai pelakunya sampai dia masuk penjara. Imli berkata, "Aku percaya padamu, tapi aku tidak mempunyai bukti apapun untuk membelamu." Ari mengatakan, "Aku tidak butuh bukti apapun sekarang. Yang aku butuhkan sekarang hanyalah kamu." Imli tersenyum dan langsung memeluknya. Keesokan harinya, Imli menyamar menjadi Kari lagi. Dia membuat sarapan di dapur. Jyoti datang untuk mengambil air. Kari menyapa dan mengatakan, "Aku sudah menyiapkanmu minuman untuk menghilangkan mabukmu. Karena kita tadi malam sangat mabuk." Jyoti bertanya kepada Kari, "Kenapa kamu sangat mengkhawatirkanku?" Kari menjawab, "Karena kamu adalah temanku sekarang." Jyoti mengatakan, "Kalau kamu benar-benar ingin menjadi temanku, maka kamu harus membuktikannya." Kari bertanya, "Bagaimana aku membuktikannya?" Jyoti berkata, "Kamu harus membunuh Imli, lalu memotong tubuhnya menjadi potongan kecil, dan aku akan memberikan hadiah emas seberat dirimu sebagai upahnya." Mendengar itu, Kari menggigil karena merasa takut, dan mengatakan, "Baiklah, akan kulakukan." Jyoti merasa senang, lalu dia pergi. Sesampainya di kamar, Jyoti langsung menyuruh Harry untuk membunuh Imli hari ini. Harry berkata, "Aku tidak tega melakukannya karena Imli sedang hamil." Jyoti mengatakan, "Apakah dia saudaramu sehingga kamu begitu mengkhawatirkannya?" Harry mengatakan jika dia hanya takut membunuh wanita hamil dan dia juga takut masuk penjara. Jyoti berkata, "Kamu tenang saja, Kari akan menjadi kambing hitam. Dia akan disalahkan atas kematian Imli. Jadi kamu harus pergi membunuhnya sekarang juga." Harry dengan terpaksa pergi. Kari kembali ke kamarnya, bersiap-siap untuk sarapan. Dia kemudian melepaskan wig dan gigi palsunya dan berubah menjadi Imli. Harry masuk sambil membawa golok. Dia terkejut melihat Imli yang menyamar sebagai Kari. Imli juga kaget melihat Harry yang mengetahui rahasianya. Harry bertanya pada Imli, kenapa dia menyamar sebagai Kari. Imli menjawab, ia tahu jika dia dan Jyoti yang melukai Madhav. Harry berkata, "Sialan kau." Lalu langsung menyerang Imli. Imli berteriak memanggil Ari. Harry menutup mulutnya dan berkata, "Kamu harus mati agar aku bisa bebas dari Jyoti." Imli mendorongnya dan mengatakan, jika dia melakukannya, maka dia membunuh 2 orang sekaligus. Harry mengatakan, "Maafkan aku terpaksa membunuhmu. Jika tidak, maka aku yang akan dibunuh oleh Jyoti." Harry mencoba menyerang Imli lagi. Imli menghindarinya sambil berteriak. Harry kemudian terjatuh dari jendela. Ari dan yang lainnya mendengar teriakan Imli, lalu bergegas menghampirinya. Ketika Ari membuka pintu, semua orang terkejut melihat Harry pingsan di depan pintu. Jyoti kesal dan berbicara di dalam hatinya, "Aku menyuruhnya untuk membunuh Imli, bukan untuk membunuh dirinya sendiri." Padma melihat Jyoti dengan penuh kecurigaan, lalu berkata kepada Jyoti, "Kenapa kau terlihat sangat tenang, sedangkan mantan suamimu sedang terluka parah?" Mendengar itu, Jyoti langsung saja mulai berakting dan meminta Arpita memanggil dokter. Ari dan Mas Brewok mengangkat Harry lalu menidurkannya di sofa. Dokter datang dan mengobati Harry. Harry sadar. Jyoti kemudian mengancam Harry untuk menuduh Imli yang sudah mendorongnya dari jendela. Jika dia tidak mau menuruti perkataannya, maka Jyoti akan langsung membunuhnya. Harry merasa takut, lalu ia menunjuk ke arah Imli. Kemudian tangannya terjatuh. Arpita mengatakan, kalau Harry pasti ingin mengatakan sesuatu. Dokter memberitahu semua orang bahwa Harry mengalami kelumpuhan karena cedera. Di kepalanya cukup parah. Ari membawa Imli ke samping dan bertanya, "Kenapa Harry berada di kamar kita? Dan bagaimana dia bisa jatuh dari sana? Apa kamu sengaja mendorongnya?"
Imli menjawab, dia masuk ke kamar untuk membunuhku atas suruhan Jyoti, tapi aku berhasil menghindarinya lalu dia terjatuh sendiri. Ari marah pada Imli karena dia merasa Imli membohonginya lagi. Imli memintanya untuk menemaninya sehari untuk memberikannya bukti-bukti kejahatan Jyoti. Ari terpaksa menyetujui-nya. Imli kemudian mengajak Ari ke tempat persembunyian Madhav. Madhav dan ibunya ketakutan melihat Ari datang. Imli meminta Madhav untuk tidak perlu takut, karena Ari datang hanya untuk mencari tahu kebenarannya. Ari meyakinkan Madhav kalau dia aman, lalu bertanya kepada Madhav apakah Jyoti yang sudah mencoba membunuhnya. Madhav berbohong dengan mengatakan, bukan Jyoti pelakunya tapi orang lain. Imli terkejut mendengarnya. Ari marah kepada Imli karena dia sudah memfitnah Jyoti. Imli bersumpah pada Ari jika yang dikatakan Madhav adalah bohong, dan dia yakin jika Madhav sudah diancam oleh Jyoti. Ari sangat marah lalu dia pergi meninggalkan Imli. Madhav mengingat Jyoti mengancam akan membunuh ibunya jika dia memberitahu kejahatannya pada Ari. Dia juga menyuruhnya untuk pulang ke kampungnya bersama ibunya jika dia ingin selamat. Madhav kemudian menceritakan semuanya kepada Imli. Imli merasa bersalah dan meminta maaf kepada Madhav dan ibunya, dan dia berjanji akan melindungi mereka sampai kejahatan Jyoti terbongkar. Keesokan harinya, Ari sedang mencari Imli. Dia melihat Kari yang sedang berdoa di kuil. Dia bertanya kepada Kari, apakah dia melihat Imli? Kari mengatakan dia tidak pernah melihat istrinya. Ari bergumam jika Imli sudah melupakan hari ulang tahunnya. Kari keceplosan berkata dia tidak lupa. Ari bertanya apa maksudnya. Kari menjawab, Imli memberitahunya jika hari ini Ari berulang tahun. Tiba-tiba Ari memeluk Kari. Kari dengan gugup mendorongnya. Ari berkata, aku tahu jika kamu adalah Imli. Ari kemudian melepaskan gigi palsu Imli. Imli terkejut dan bertanya bagaimana dia bisa tahu. Ari menjawab, aku tahu sejak kamu tidak sengaja memanggilku ABP. Imli meminta Ari untuk menjaga rahasianya dan menunggunya untuk mendapatkan bukti tentang kejahatan Jyoti. Ari memeluknya sambil mengatakan, kau bisa melakukan apa saja selama itu menurutmu benar. Badima melihat mereka dan merasa heran. Kenapa Ari bisa jatuh cinta pada seorang pembantu dekil, alih-alih pada Gudia yang cantik? Kari memberitahu Ari rencananya, lalu meminta Ari untuk tidak mematikan teleponnya di saat dia pergi untuk menemui Jyoti, agar dia bisa mendengar percakapan mereka. Kari kemudian pergi ke kamar Jyoti. Dia bertanya apakah tugasnya selanjutnya. Jyoti menjawab, tidak ada, aku akan melakukannya sendiri. Kari mencoba memancing Jyoti, tapi Jyoti tidak mengatakan apapun tentang membunuhnya. Imli merasa kecewa lalu kembali menemui Ari. Ari mengejek Imli karena dia tidak mendapatkan bukti apapun. Kari tetap bertekad untuk membongkar kebusukan Jyoti. Ari kemudian meminta hadiah ulang tahunnya. Kari menciumnya sambil mengatakan, selamat ulang tahun suamiku. Badima terkejut melihatnya dan langsung menunjukkan kepada Gudia. Gudia heran dan merasa patah hati karena dia dikalahkan oleh seorang pembantu dekil. Di sisi lain, Sundar dan Arpita sedang sibuk mempersiapkan pesta ulang tahun untuk Ari. Seorang kurir datang membawa kue ulang tahun dan bertanya siapa Imli, karena dia yang memesan kuenya. Jyoti melihatnya. Kari datang dan langsung berpura-pura jika dia adalah utusan Imli, lalu menerima kuenya. Imli kemudian menaruh kuenya di sebuah ruangan, dan dia menyembunyikan kamera di dalamnya untuk merekam kejahatan Jyoti. Jyoti masuk dan membuat jebakan dengan menggantung pisau di atas. Dia berpikir, di saat Imli mengambil kuenya maka pisaunya akan jatuh tepat di kepalanya dan dia akan langsung mati. Kamera tersembunyi yang berada di dalam kue merekam kejahatannya. Imli memberitahu Ari dia sudah selesai membuat persiapan. Jyoti datang dan bertanya, persiapan apa? Imli kaget dan dengan spontan mengatakan, jika dia sudah membuat persiapan dansa. Narmada meminta Ari dan Imli untuk tetap bersama. Mereka kemudian memeluknya sambil berpegangan tangan. Jyoti melihatnya dan merasa sangat cemburu. Gudia juga melihatnya dan merasa patah hati. Narmada kemudian meminta Imli untuk membawa kuenya ke tempat pesta. Imli pergi mengambil kuenya. Jyoti melihat Imli masuk dan dia sangat menantikan kematian Imli. Imli berteriak. Jyoti senang karena mengira Imli sudah mati karena jebakan yang dia buat. Ari dan yang lainnya mendengarnya dan langsung bergegas ke sana. Ari masuk. Imli lalu memberikan kejutan untuknya dan mengucapkan selamat ulang tahun lalu memeluk Ari.
Imli kemudian menunjukkan kenangan foto-foto lama seluruh keluarga dengan Ari yang terpajang di sana. Imli memberitahu Ari jika dia memiliki video Joti yang akan dia tunjukkan sebagai hadiah. Joti ketakutan karena sebentar lagi kejahatannya akan terbongkar. Imli kemudian memutar video Joti di TV. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah video supaya tidak ketinggalan episode Imli selanjutnya.